Hai guys, balik lagi sama gua Dewangga Baskara. Kali ini gua berkesempatan untuk review casing premium dari brand Fractal ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin udah bisa ngelihat dari tampilan di sini. Mungkin teman-teman udah bisa nebak ini tipe apa. Ya ini bener teman-teman, ini Fractal North berwarna hitam teman-teman. Jadi di sini user memilih sendiri casingnya berdasarkan setup dari meja kerja dia teman-teman. Jadi di rumah dia itu karena kebetulan si user ini penggiat akuarium, jadi si user itu pengen punya casing-casing yang kesannya kalem, kemudian bisa nyatu sama setupnya. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini ya teman-teman. Jadi di bagian depannya itu si casing itu terdapat aksen kayu teman-teman. Ini bener-bener kayu ya teman-teman. Jadi menurut gue ini cukup unik ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari casing-casing yang mainstream di luar sana, kebanyakan di sininya itu mesh, kemudian ada yang temper, kemudian ada yang plat biasa. Cuman kalau yang di North ini unik banget. Jadi ini bener-bener kayu teman-teman. Kayu, bener-bener kayu solid. Kemudian di websitenya untuk casing ini tuh didesain dari desainer asal Swedia teman-teman. Jadi memang nggak pernah gagal sih kalau orang Swedia disuruh ngedesain casing, ngedesain sesuatu, apalagi ada yang berbau-bau kayu dan dicampurkan dengan teknologi. Jadinya seperti ini teman-teman. Perfect banget sih, manis banget. Jadi perpaduan antara hitam dan coklat menurut gua top banget. Jadi untuk di sisi depan ini teman-teman, ini bisa dibuka ya teman-teman. Jadi untuk membukanya itu teman-teman cukup dari bawah sini. Itu tinggal ditarik aja teman-teman. Cukup mudah. Tinggal ditarik begini aja. Nah, gitu. Jadi di sini udah langsung kebuka teman-teman. Untuk di bagian belakang dari si kayu itu terdapat mesh ya teman-teman, dan membukanya cukup gampang. Tinggal ditarik aja sih. Tinggal ditarik udah kebuka. Kemudian kita lanjut di bagian samping teman-teman. Di bagian samping dari casing ini itu ditutup dengan tempered glass dengan mekanisme penguncian pakai baut teman-teman. Jadi sayangnya dari casing ini kalau menurut gue itu mekanismenya masih menggunakan baut ya teman-teman. Jadi mungkin lebih perfect lagi bisa menggunakan magnetik. Cuman nggak tahu, mungkin desainer dari Swedia udah memikirkan itu, mungkin nggak cocok kalau mungkin dipakein magnetik. Kemudian di bagian atasnya teman-teman, di bagian atas sendiri dari casing ini itu bisa dibuka teman-teman. Jadi mekanisme pembukanya itu kita tarik ke bagian belakang. Di bagian belakang itu ada sesuatu yang unik lagi teman-teman. Jadi untuk casing yang mainstream yang ada di pasaran biasanya kan untuk buka atas diceklekin ke atas, tinggal ditarik ke atas. Kalau ini aneh teman-teman. Jadi bukan aneh sih, unik, lebih ke arah unik. Jadi di belakang itu ada kulit, mekanismenya itu ditarik ke belakang. Jadi kulitnya itu ditarik ke belakang. Cukup unik dan menurut gua manis teman-teman. Jadi cukup pintar. Jadi mekanismenya gini teman-teman. Tinggal ditarik bagian belakang dari si kulit, tinggal diangkat, kemudian udah kebuka. Tinggal kita pasang radiator atau pasang fan 120, masuk dah teman-teman. Oke, kita pasang lagi. Kemudian di bagian atas lagi teman-teman untuk front case panelnya teman-teman. Untuk casing ini tuh udah dilengkapin dengan 2 buah USB Type A dengan generasi 3.0. Kemudian 1 slot USB Type C itu generasi 3.1. Kemudian biasa jack 3,5 audio dan 3,5 mikrofon. Kemudian ada tombol power juga. Yang cukup niat menurut gue dari si desain ini itu detail kecilnya itu dipikirkan teman-teman. Jadi untuk casing ini itu bagian front panel case-nya itu dia ada aksen goldnya, dan ini menurut gue perfect banget, manis banget. Perpaduan antara hitam, kayu, dan aksen gold itu sip banget. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Jadi di bagian bawah juga nih, kalau teman-teman bisa ngeliat
Di bagian bawah sini, di bagian kakinya itu ada aksen goldnya teman-teman. Ini emang bener-bener, ini desainernya emang top banget. Oke teman-teman, oh iya lupa, ini casing sudah pernah menang penghargaan dari Red Dot Winner itu tahun 2023 sebagai nominasi desain terbaik ya teman-teman. Jadi ya oke lah, memang kalau casing ini dinobatkan menjadi pemenang Red Dot Winner 2023 menurut gua ya memang wajar, karena memang desainnya itu emang sangat minimalis, elegan, kemudian unik. Uniknya apa? Karena ada aksen kayunya. Oke, kita langsung masuk ke dalam jeroan si casingnya ini teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke bagian dalam dari si casing ini teman-teman. Untuk casing ini punya form factor itu ATX ya teman-teman. Jadi untuk mainboard MATX dan MITX itu bisa masuk. Cuman untuk rekomendasinya enak untuk casing ini itu pakai mainboard ATX. MATX juga bisa. Kalau MITX, Mini ITX itu kurang bagus teman-teman, karena nanti ketika udah dipasang di bagian bawahnya itu nanti banyak kopongnya, jadi kurang bagus untuk estetika. Kemudian untuk di casing ini itu udah dibekali sama fan case bawaan dari si Fractal teman-teman. Untuk case-nya itu ada 2 buah ya teman-teman dengan ukuran 140 mm. Untuk konfigurasi dari fan case ini di bagian atas dari casing ini itu bisa support sampai 240 mm, baik itu fan case ataupun pakai radiator. Kemudian di bagian depan itu bisa support sampai 360 mm, baik radiator ataupun fan case teman-teman. Kemudian di bagian belakang ini itu bisa support sampai 120 mm, baik fan case ataupun pakai radiator. Kemudian untuk di bagian aksesorisnya di bagian dalam sini, ini casing ini udah disematkan sama yang namanya rubber grommet. Jadi untuk fungsinya itu lebih untuk ke arah kabel itu supaya lebih rapi aja. Jadi jarang si casing yang bisa ngasih ini, tapi untuk casing sekelas ini harusnya memang ada sih, karena mengingat harganya juga lumayan mahal sih. Jadi wajar kalau ada. Kemudian untuk mekanisme pembukaan dari slot dari si VGA ini menggunakan mekanisme pakai baut. Jadi ketika teman-teman udah VGA-nya misalnya ganti dari yang awalnya pakai 3 slot VGA di belakang sini misalnya, terus ganti ke 2 slot VGA, itu sisa slot yang tadi tuh yang nggak kepake itu bisa ditutup dan bisa dibaut. Jadi ada beberapa casing yang memiliki tipikal slot ini itu ya dipotek, jadi ketika udah nggak kepake ya udah bolong gitu aja, dan itu ada rawan resiko ada hewan masuk kayak cicak, terus kemudian kecoa. Kemudian di case ini itu kelengkapannya itu kayak manual book standar ya teman-teman, kayak casing-casing lain. Kemudian aksesoris, untuk aksesoris di sini itu kayak isinya itu kayak baut, kemudian baut power supply, kemudian kabel tis, kemudian HDD damper. Kemudian untuk bagian dari depannya mungkin itu aja. Kita lanjut ke bagian sampingnya teman-teman, bagian belakangnya ini teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian samping dari casing ini teman-teman ya. Di casing ini itu memiliki 4 buah slot expansion buat naruh hard disk teman-teman. Dengan konfigurasinya itu di bagian samping sini itu bisa menampung SSD 2,5 inch 2 biji. Itu mekanismenya gampang untuk memasangnya. Jadi tinggal dibuka plat ini dengan cara ini, tinggal dibaut, dibuka pakai obeng. Kemudian platnya dilepas, kita tinggal pasang SSD-nya, tinggal masukin ke sini aja, gampang teman-teman. Kemudian untuk 2 storage lainnya ada di bawah sini teman-teman. Untuk storage di sini bisa nampung sekitar 2 buah hard disk 3,5 inch, SATA 2,5 inch juga bisa. Kemudian untuk perkabelan di sini itu standar ya, standar lah, ini kayak USB 3.0, kemudian USB Type C, kemudian audio, restart, kemudian fan yang di depan ini, itulah standar. Kemudian di bagian samping juga udah disematkan velcro, di mana fungsi velcro ini cukup membantu buat teman-teman yang nantinya untuk mengatur kabel manajemen itu lebih mudah teman-teman.
Oke, mungkin itu aja sih review dari si casing ini. Menurut teman-teman gimana teman-teman? Dari segi bentuk, terus kemudian keunikan yang dipunya dari casing ini gimana? Oke kan? Cuman memang yang nggak oke itu memang dari segi harga teman-teman. Jujur, memang harga dari casing ini lumayan mahal banget sih menurut gua ya. Ini lumayan mahal banget ketimbang case gua yang gua pakai kemarin itu sekitar cuman 700 ribuan. Dibandingkan ini build quality-nya emang jauh sih, emang ini kokoh banget gitu loh. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari gua. Misalnya ada kurang-kurangnya gua dalam menjelaskan si casing ini, mungkin teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa main langsung ke websitenya si Fractal ini teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dari gua. Jangan lupa subscribe YouTube gua dan jangan lupa nyalain tombol lonceng supaya teman-teman dapat ternotifikasi semisal gua ada upload video baru teman-teman. Oke teman-teman, gua Dewangga, gua pamit undur diri. Kita ketemu lagi di konten gua selanjutnya. Bye bye. Tuh, ini casing bagus banget ya. Kapan bisa beli ini? Kudu izin istri dulu sih tapi nih. Aduh, diizinin nggak ya? Kayaknya diizinin deh.